Terus saya masih lihat mukanya, waduh ini luar biasa cantiknya nih. Oke, cantik Pak Edo. Cantik asli. Enggak, udah kayak muka-muka orang seberang lah. Orang Arab apa orang apa nih. Oke. Terus anaknya juga nggak pakai topi, nggak pakai apa, bajunya baju putih, blus, tangan pendek. Perempuan. Ibunya nunggu depan pagar. Celana celana bahan, udah siap berangkat, Mbak. Udah. Nah, kita berangkat tuh keluar. Nah, setelah itu kira-kira 200 meter hampir mau ke titik antar. Kita dari Jalan Rawamangun, jalan apa itu, terus belok kiri itu kan udah gelanggang remaja Jakarta Timur. Peldrum ya. Peldrum. Di sini Mbak, kan Pak majuin aja lagi dikit. Oke. Nah, perempatan lampu merah itu kan kesana kan kayu putih. Kan itu kan pohon-pohon banyak. Iya. Gelap. Ya Pak, sini aja Pak. Tapi pesan saya Pak, jangan lihat ke belakang. Nanti Apa, Pak? jangan lihat ke belakang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitri Sidik yang pastinya akan menemani kalian mendengarkan cerita-cerita pengalaman horor dari narasumber yang sudah gue undang. Tapi sebelum itu, lagi-lagi gue mau berterima kasih nih buat teman-teman semua yang sudah mendukung Timur Misteri sampai sejauh ini. Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Nah, Timur Misteri juga ada nih channel satu lagi, yaitu Dongeng Misteri. Di Dongeng Misteri ini gue khusus membawakan cerita dari narasumber yang sudah ngirim ceritanya. Nah, buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri dan gak siap untuk menjadi narasumber, teman-teman bisa DM nih ke Instagram Timur Misteri atau juga kiriman email di timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti cerita kalian bakal gue bawain di Dongeng Misteri. Nah, kalian mampir ke channel Timur Misteri pastinya ingin mendengarkan cerita pengalaman horor. Tepat banget nih. Di kesempatan kali ini, narasumber gue ini eksklusif. Seorang driver ojol. Yang mana mempunyai banyak pengalaman tentang dia ngalong. Jadi driver yang ngalong ini kerjanya lebih banyak di malam hari. Salah satunya mendapatkan penumpang-penumpang misterius. Nggak cuma itu. Di sini ada dokumentasi asli dari narasumber. Pokoknya ini cerita gokil banget dan eksklusif narasumber. Nah, siapakah narasumbernya? Di samping gue sudah ada Pak Edo nih. Pak Edo, apa kabar Pak Edo? Sehat, Alhamdulillah, baik. Sebelumnya terima kasih banyak nih Pak Edo. Udah jauh-jauh mau datang ke sini ya Pak Edo. Iya. Beres Pak Edo selesai narik orderan nih. Ini eksklusif narasumber gue Pak Edo, seorang driver Pak Edo ya. Nah Pak Edo, ceritanya kisi-kisinya kayak gimana Pak Edo? Ya, udah 2 kali dapat penumpang yang astral. Pertamanya berwujud. Oke. Yang keduanya? Keduanya astral ya. Berarti penumpang itu bukan dari kalangan manusia nih Pak Edo? Bukan. Oke, gokil. Itu tanda Pak Edo ya. Iya. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman semua yang mau jadi narasumber di sini nih, di Timur Misteri, teman-teman bisa juga nih, sama ngirimnya ke timurmisteri.cr@gmail.com. Itu emailnya. Kalau Instagramnya ke Timur Misteri. Nanti buat mempermudah kalian, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, simak terus video ini sampai habis, agar kita bisa mengerti isi ceritanya. Dan jangan kemana-mana, tetap berprasangka baik, karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan. Pak Edo, cerita dari pertamanya gimana Pak Edo? Ya, waktu itu saya ngantar penumpang, selesai dengan ngantar penumpang di Pondok Aren, saya mau balik ke Kampung Rambutan di perempatan lampu merah Ampera.
Saya dapat order masuk ke daerah Puri Mutiara. Puri Mutiara, oke. Lalu saya ambil, saya ikuti map. Kita belok kiri lurus. Setelah belok kiri, lampu merah pertama belok kiri lagi. Rupanya kok ini, wah, TP Ujung Purut. Oke, dari Ampera ya, Pak? Ya. Iya. Kita kanan, terus dari kanan langsung ke kiri. Iya. Nah kiri turunan, langsung belok kiri lagi. Waktu itu belum ada restoran ya. Saya masuk yang belok warung Padang gede itu ya? Terus belok kiri, terus kanan. Nggak lama di situ, satu rumah atau dua rumah. Nah itu dia udah nunggu di depan sama ibunya. Oke. Pak ya disebut itu Pak Edwan ya. Iya Bu. Ya siapa yang mau berangkat nih Bu? Anak saya Pak. Tolongnya Pak jagain. Jangan kenceng-kenceng bawa motor. Oke, itu kisaran jam berapa ya, Dok? Jam 2 lebih seperempat. Tengah malam berarti. Ya itu udah. Saya pohon lagi kata ibu bilang hati-hati di jalannya Pak. Jaga anak saya. Iya Bu, itu tugas saya. Oke. Keamanan dan keselamatan penumpang adalah tugas kami Bu. Saya selaku driver ojol Bu, ojek online. Nah, udah saya kasih helm. Terus saya masih lihat mukanya, waduh ini luar biasa cantik ini. Oke, cantik ya Dok? Cantik asli. Enggak, udah kayak muka-muka orang seberang lah. Orang Arab apa orang apa nih. Oke. Terus anaknya juga nggak pakai topi, nggak pakai apa. Bajunya baju putih, blus, tangan pendek. Perempuan? Perempuan. Ibunya nunggu depan pagar. Celana celana bahan. Udah siap berangkat. Mbak, udah. Nah, kita berangkat tuh keluar. Oke. Nah, setelah itu ya selama perjalanannya ini ya saya ada cerita emang dia mungkin karena jauh kali. Waktu itu nganternya ke Rawamangun balap sepeda. Nah, setelah itu saya jalan ditanyain semuanya tuh. Keluarga saya ditebak, istri saya berjilbab, anak saya masih sekolah di SMA. Tapi tebakannya benar? Benar. Oke. Bla bla bla, yang laki juga ada masih SMP. Nah, itu lagi nanti Pak ada anak Bapak yang satu lagi Pak yang baru keluar nanti. Laki juga Pak. Yang perempuan anak Bapak pinter. Ini sembari jalan nih, tapi saya lihat di kaca spion helm doang, tapi nggak dipakai. Oke. Terus rambutnya ya gimana sih orang kena angin ya. Iya. Nah ini selang berapa jalan lama terus ditebak anak Bapak pinter, prestasi, nanti nggak sia-sia Bapak punya anak perempuan. Nah setelah itu jalan terus nih kayak motor nih nggak kenceng nggak kebut kok, stabil aja motor. Kira-kira nanti dia ini Pak bukannya apa ya, anak Bapak tuh nanti kuliah dibiayain negara Pak. Beasiswa? Anak Bapak tuh undangan lah kasarnya. Dan Bapak tidak akan mengeluarkan uang. Oke. Setelah itu Bapak nanti lihat aja hasilnya Pak. Dia nggak pernah ngomong apa-apa, cuman dia bacain aja keluarga saya. Nah setelah itu kira-kira 200 meter hampir mau ke titik antar. Kita dari Jalan Rawamangun, jalan apa itu, terus belok kiri itu kan udah gelanggang remaja Jakarta Timur. Peldrum ya? Peldrum. Di sini Mbak, kan Pak majuin aja lagi dikit. Oke. Nah perempatan lampu merah itu kan kesana kan kayu putih. Kan itu kan pohon-pohon banyak. Iya. Gelap. Udah Pak sini aja Pak. Tapi pesan saya Pak, jangan lihat ke belakang. Nanti apa, Pak? Jangan lihat ke belakang. Oke. Bapak kan ngeliat tadi saya pertamanya dijemput. Lihat ibu saya, lihat saya. Dan Bapak yang kedua ini nggak boleh lihat ke belakang Pak. Nanti saya ngikut. Iya deh Pak. Ini Pak uangnya. Tangannya begini. Oke, lihat samping Bapak gitu. Ini helm saya taruh Pak di belakang. Bapak nggak usah lihat ke belakang. Saya ngeliat nih tangannya putih banget. Sampai urat darahnya kelihatan. Oke. Belum saya ambil
jatuh uangnya jatuh. Saya ambil, tapi kaki saya udah napak gini, saya lihat ke kiri udah lompat-lompatan ya, baik ketawa. Iya. Uang yang saya simpen itu, yang saya dapat dari dia itu nggak berubah. Uang Pak Harto 50 ribuan lama. Saya nggak ngasih banyak, kata dia bilang nggak ngasih banyak Pak. Cuma cukup lah buat jajan. Dia kasih 2 lembar. Beli 100 ribu Pak? Iya. Uang itu mungkin udah keinjek mobil, kotor, kena apalah, pokoknya uang lusuh aja. Nah, sekarang saya simpan di rumah. Oh, masih ada uang? Masih ada. Nah, selama berapa bulan, berapa tahun, sampai anak saya lulus, dipanggil sama 3 kampus yang punya bobot ya. Kampus ternama? UGM, IPB, UI. Oke. Kalau saya pikir nih, saya nggak nyambung ngomongan si penumpang ini. Oh, nah ini aja deh yang dekat aja. Kalau kita jauh, otomatis biaya kamu, kos kamu, uang makan kamu. Ya udah di UI akhirnya saya masuk. Daftar semuanya. Nah, sembari ngurusin ini dia prestasi dia lihat beasiswa, keluarlah beasiswa itu. Dan anak saya mendapatkan beasiswa itu dalam bentuk UKT yang terendah. Sebesar 1.500.000, dan itu udah di cover dengan beasiswa. Jadi kita nggak ngeluarin uang, cuma uang jajan dia aja. Ongkos tiap hari aja. Ya kalau saya nganterin anak saya ke kampus, namanya penumpang bayar ke driver pasti itu. Tapi saya enggak, saya kasih uang jajan dia 25.000 sehari. Oke, itu orang tua ya Pak? Nah setelah itu, wah, ya saya merenung waktu itu malam. Ini jangan-jangan omongan dia yang 2015 akhir di bulan November ini nyata ya. Dan anak saya yang nomor 3 lahir di 2015 ya, 2015, laki-laki. Benar lagi ya Pak? Benar. Nah anak saya nomor 2 itu udah rencana semua saya mau masukin ini militer nanti karena udah tinggi ya. Mudah-mudahan ya Pak. Ini jangan-jangan ini kali ini, mas saya merenung ya, sempat tuh kadang-kadang saya lihat uangnya kok nggak berubah. Saya kembali ke zaman waktu saya bawa dia. Ini kali omongan dia nih. Tanpa saya sadari, nah, akhirnya saya mengakui itu terjadilah dari omongan dia. Nah, selang berapa lama kemudian saya datang ke situ, saya ngecek nomor teleponnya nggak aktif, nomor yang ada 7 tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Nomor si penumpang ini Pak? Emang sempat ninggalin nomor atau ada jejak historinya? Ada nomornya. Terus setelah itu saya datang sama temen, terus 2 motor di situ. Satu komplek tuh hancur semua. Terakhir kemarin di bulan ini, sekarang Desember, November, saya pernah ngantar penumpang ke Cipete. Saya lewat di Puri Mutiara, saya iseng-iseng belok itu jam 11:30 malam. Masih ada rumahnya. Masih ada Pak? Saya tanya sama warga sekitar di sana yang ketemu di luar siang-siang. Oh Bapak dari dalam ya Pak ya? Ya. Nomornya nomor 2 dari kanan itu rumah siapa ya Pak? Oh Bapak nggak tahu ya? Soalnya udah beredar kabar di situ, itu rumah ini Pak, rumah pembantaian, satu keluarga dibunuh. Jadi wajar saya ngeliat ibunya itu pakai bedak, nggak pakai bedak kayak apa gitu, mukanya putih. Pucet tadi. Ya, anaknya juga begitu, nggak pakai apapun. Oh jadi benar ya, ini korban pembantaian satu keluarga. Ya udah, terima kasih, alhamdulillah. Dan itu saya dapat rezeki itu 2 hari setelah dia tuh order masuk, gua nggak tanggung-tanggung sampai 22, 23. Saya tunggu sampai habis batu baterai saya tuh. Sehari Pak? 20 orderan? Luar biasa. Nggak pernah, aduh, ini pantat rasanya capek. Enggak, tapi masuk terus. Terus saya penumpang turun, baru saya mau send, masuk lagi. Nah, itu mungkin dari sana kali rezeki ada dari dia. Mungkin ya.
Nah itu karena kenapa saya punya kesimpulan, setiap helm itu baik penumpang atau kita orang biasa habis dicuci coba kita pakai pasti nempel rambut seseorang itu. Iya. Nah dia nggak mau nempel rambutnya di helm kita, sebabnya itu udah Iya. hidupnya dia ya. Kadang-kadang rambutnya itu dipakai buat hal-hal yang seperti apa, misalnya yang positif, yang negatif, tapi kebanyakan negatif. Dia nggak Makanya ninggalin jejak ya Pak ya? nggak ninggalin. Nah itu sempet saya waktu itu ngerasain ngerem tapi saya bersentuhan sama badannya. Nah di jaket saya yang lama itu. Nah itu kan kadang-kadang saya tahu di luar aja, angin nggak ada, cuma jaket saya goyang aja gitu. Sampai ya itu satu Mas Haris terganggu kan handphonenya, berbenturan sama handphone Mas Haris, sampai diulang lagi ceritanya seperti itu. Oke, jadi Pede juga pernah cerita ya Pede ya. Iya. Dan itu ada masalah nih ketika menceritakan ini ya. Semoga di sini aman-aman aja nih Pede ya. Iya. Kalau saya nggak pakai yang itu, ya pakai yang ini. Jaketnya nggak iya. Itu udah compang-camping. Oke. Udah compang-camping. Nyaris sudah nggak berbentuk jaket. Jaket-jaket legend Laskarnya. Iya, Laskar malam. Iya. Nah, setelah itu ya udah saya nggak mikirin lagi masalah itu, menjadi kenangan buat saya. Terus istri juga nanya, ini ada duit lama ya, ini boleh nemu, saya bilangnya gitu. Pede masih ada nih sekarang? Masih. Saya nggak mau cerita sama keluarga. Oke. Apapun yang terjadi di jalan saya nggak akan cerita. Saya dapat apa, nggak mau. Termasuk anak saya nggak mau ceritain. Oke. Nah setelah itu ya itu di 2015 November, 2016 akhir mau 2017 ya itu penumpang kedua. Oke. Itu jam 1:15. Itu kan mall udah tutup, Cibinong City Mall CCM. Iya. Nah di situ dapat perempuan yang berjilbab, ini beda lagi nih. Berjilbab, pucat mukanya, dan saya dipelototin seperti orang ditegang atau punya masalah. Nggak nanya, langsung saya kasih helm. Pas pakai helm, dia nggak pakai helm, dia minta jas hujan. Cuaca pada saat itu hujan? Hujan. Minta jas hujan, saya lihat nih, jauh nih jonggol nih. Oke. Ada nih mbak, pakailah jas hujan. Ya saya bawa laptop pak. Pakaiannya coklat, kagak kehitam-hitaman. Tapi tegang, lihat saya ngotot aja. Dan naik, siap berangkat, nggak ngomong. Udah saya jalan. Mbak mau lewat mana nih rute yang paling cepat mbak? Diem. Oke. Saya ambil inisiatif. Saya udah pernah lewat sini. Saya putar masuk ke Pasar Cibinong. Di Pasar Cibinong sebelum naik flyover saya muter ke bawah, terus arah ke Gunung Putri. Berarti lewat kolong tol? Iya. Oke. Gunung Putri, nekuk kiri pabrik semen Cibinong. Iya. Nah itu jalur itu sampai ke Cilengsi. Nah itu sepanjang jalan ini saya sempat pengen ngobrol tapi nggak ditanggepin dari pertama sama dia. Akhirnya dia diem aja. Tetap saya lihat juga helm nggak dipakai. Walaupun dia pakai jilbab. Cuaca Hujan. Yang ada kupluk saya dipakai sama dia. Kan jas hujan itu kan yang terusan ke bawah. Iya. Nah, udah gitu mbak, ini jalannya agak begini nih. Diam aja. Tapi kencang enggak, tapi motor saya kayak berat gitu. Itu kan tahu sendiri jalan raya Cibinong itu sampai ke Cilengsi itu jalannya satu rusak karena yang lewat truk semen. Terus udah gitu ndaki ke atas. Tapi diam aja dia. Nah saya ikutin aja jalan. Nah kira-kira berapa ratus meter lagi kita udah masuk pasar Cilengsi. Nah kita harus ke kanan. Iseng lagi saya nanya, mbak belok kanan nggak? Diam lagi. Saya buka map saya ke kanan. Udah saya kanan. Tuh lewatin sepanjang jalan, lewat danau, lewat rumah yang satu-satu, terus tanah kosong, sampai ke jonggol. Nah kira-kira 50 meter, 100 meter, dia minta berhenti. Pak di sini aja dulu pak. Kira-kira ya dari sini di
pintu rumah itu gang dia masuk. Saya nunggu di sini. Tunggu ya Pak sebentar ya. Saya mau nanya jas hujan. Mungkin saya berharap ntar dipulangin pasti ini. Nah masuk gang, saya perhatiin kok setengah jam, hampir 1 jam. Udahlah saya standarin motor. Saya paranin dia ke gang. Terus lihat gelap. Mana lah, nggak lama orang keluar pakai payung. Nanya, Pak, lihat ada orang ke dalam nggak Pak pakai jas hujan? Nggak ada, saya dari sini juga saya nungguin hujan berhenti. Akhirnya saya penasaran, ya udah saya keluarnya bawa payung. Oke. Kalau mau tunggu aja Pak, kalau Bapak penasaran. Mau Bapak nganterin penumpang? Iya. Ntar Pak, saya beli rokok. Nggak beli rokok, Bapak pegang handphone nggak pakai. Hidupin aja Pak lampunya Pak. Coba Bapak lihat di dalam. Pemakaman umum. Oke. Nah kita lewat dari pemakaman umum tuh kira-kira ada rumah apa. Di tengahnya itu ada lampu kayak lampu ayam. Lampu buat nerangin jalan sama-sama. Baru sih di situ saya telepon teman saya. Nah besok paginya ya sekitar jam 9-10 kita pergi sama teman saya. Terus saya pergi ke dalam, saya susulin. Di kondisi siang berarti? Nggak ada yang merasa ada penumpang malam turun di sini. Sampai saya jalan kaki melintasi pemakaman, saya ngobrol sama warga yang di dalam, nggak ada Pak anak perempuan di sini yang pakai jilbab. Oke. Itu udah katanya apa bilang, oh kamu kebagian Dok. Dulu ada juga. Itu ojek pangkalan. Nah ini baru dapat ojek online. Kamu yang kebagian. Maksudnya ya itu astral. Iya. Jas hujan ke bawah. Nggak bayar, ikhlas. Iya. Nah setelah itu apa? Ya itu kayak tadi yang pertama cerita. Masuk orderan banyak. Setiap yang saya bawa dia tuh pasti orderan masuk. Nggak 1, 2, 20. Memang saya waktu itu di Gojek memang dari target kan pertama kali waktu belum meledak itu 22 order selesai. Iya, tembus berapa aja nih? 800-700 ribu sehari. Nah ini kembali lagi ke zaman dulu ya, saya harus selesaikan 22-23 order dengan bawa dia. Karena order di sana tuh apa yang dibilang itu kan order masih di random bagi. Kalau saya nggak masuk terus dan itu tunai semua Pak. Jadi saya bawa duit, waduh ini kembali lagi zaman dulu nih. Nah setelah itu ya udah saya punya 2 cerita kayak begini. Karena yang saya bilang nih yang kedua ini saya tersentaknya itu pas lewatin flyover Cilengsi itu. Kaget sih. Kok bulu bangun apa semua bangunnya. Ini yang saya bawa nih, ya saya udah keras kok. Yang saya bawa ini bukan manusia. Udah mempunyai kecurigaan. Karena motor udah banyak ngeden di jalan, tapi jalan tetap jalan. Seperti kayak saya bawa beban berat. Iya. Nah, itu dari mulai dari jalan Gunung Putri sampai ke Cilengsi itu udah bawa beban berat. Cuman saya jalan aja, alhamdulillah motor saya nggak mati, nggak rusak. Makanya sampai juga. Dia sampai ya kita kecewa. Iya. Jas hujan saya relain ke bawah sama dia. Sampai istri saya nanya, jas hujan mana Pak? Dipinjam teman juga. Dipulangin. Ya udah kita ikhlas aja. Iya. Sampai orderan pun nggak kebayar jadinya Pak ya. Tuh. Oke. Saya ada yang saya alami selama di Gojek ini selalu malam itu selalu dapat uji nyali ya. Daerah-daerah yang dibilang masih basah, masih banyak astralnya. Oh, seperti akhir-akhir ini ada pengalaman Pak? Ada pengalaman itu bawa juru rias. Gimana tuh bisa diceritain? Itu dari Plaza Cibubur, setengah 12 malam. Iya. Itu nganternya ke Kelapa Nunggal. Dan saya tanya ini buat ngerias pemain film Mak Lampir. Dari jalan aspal sampai jalan tanah. Oke. Berarti perkampungan banget. Oh iya. Sampai teman saya yang seperti saya ceritain tadi yang di Kampung Sawah, dia tuh pernah masuk. Iya. Serem dibilang tempatnya. Oke.
Itu aja itu juga nggak ada sampai jam 2:30. Dia tuh bang 1:30 udah serem dia bilang. Saya sampai 2:30 di situ. Nungguin orang mau ke pasar Cilengsi. Dari Kelapa Nunggal itu. Iya. Saya mau kata tukang hias bilang, ibu-ibu udah siap pak mau pulang. Iya bu, anak istri udah nunggu di rumah. Kalau seandainya bapak ketemu apa, misalnya nggak enak pak di jalan, bapak balik aja. Kan bapak tahu kan saya di sini. Udah, saya niatin diri, makasih bu. Ya alhamdulillah lah kita dikasih makan. Kalau nggak ngopi kasih makan aja. Sembari ngeliatin orang lagi main film. Saya pulang. Bener saya deh, dipegat. Apa tuh pak? Ya kuntilanak gitulah. Wah ini bener nih, saya niatin diri, saya ambil handphone satu lagi, saya foto. Masuk. Ada fotonya pak? Ada. Nanti kirim ke kita aja pak ya. Iya. Kita kasih juga nih buat teman-teman. Iya. Kasih ketika Pak Edo ketemu sama kuntilanak. Tapi anehnya nggak hilang dan nggak hitam, bener asli. Jelas pak? Jelas. Oke. Saya ngeliat bener deket kok, rambutnya udah acakan, cuman dia ngambang gitu. Saya hidupin lampu, saya pakai lampu terang. Lampu tembak. Saya foto, saya balik. Saya ketemu lagi, balik ke ibu lagi. Oh, ke ibu itu. Kenapa pak? Ya udah di sini aja, dia nggak mau nanya kan. Dia curiga pasti. Udah, nih orang kuat nih mental ini bener balik lagi. Nungguin tuh 2 motor yang mau ke pasar Cilengsi, baru saya ikut, kok nggak ada. Iya. Tapi saya punya dokumen. Iya, nanti boleh dikirim. Nah setelah itu udah akhirnya. Setelah itu saya pulang, saya udah nggak ngebit lagi ya. Sampai di rumah jam 3:30 kurang. Ya aman-aman aja sih. Udah. Kadang saya juga mau buka foto, udah nggak usah lah. Nanti jadi hiasan nih. Saya baru tahu nih Pak, nanti Bapak juga tadi di depan nih belum sempat ngobrolin ini gitu. Iya. Hanya ngobrolin rekannya ketika ada di Kampung Sawan memang punya pengalaman ke sana. Iya, dia itu 1:30 dengan penumpang yang sama. Si Prias itu. Karena dia order Gojek, karena Gojek yang berani masuk ke dalam. Oke. Orang-orang tertentu lah. Iya. Kira saya malah berpikirnya si perempuan ini Pak yang menjadi misteri gitu. Karena memang itu dia manusia pada umumnya ya. Iya. Hanya saja perjalanannya Pak yang melewati tempat-tempat yang benar-benar benar itu di terjadi depannya itu pas pintu masuk itu tempat orang buat kontes burung, ngadu burung perkutut kah atau burung apa pokoknya. Nah itu kita susurin ke dalam sampai habis jalan aspal tuh. Nah itu jalan tanah. Ya, ibu itu juga kan syuting film horor ya. Iya. Pastinya tempat-tempatnya ya. Makanya mungkin kan horornya. Dia nanya, berani pak pulang jam segini? Nah itu udah bu, anak istri nunggu. Ya hati-hati aja pak ya di jalan. Kalau seandainya bapak ada nggak enak di tengah jalan, bapak kesini aja lagi. Kan bapak tahu kan? Saya udah kasih tahu jalannya. Oke. Ayo saya balik. Tapi saya punya nih gambaran dia nih. Iya nanti dikirim ya pak ya. Iya. Oke ada. Ada 4 kalau salah itu yang ke-3. Yang ke-4 ini saya jemput penumpang di tengah kuburan. Oke. Itu main di atas jam 12 semua kok. Dan Bapak saya mengalong pak ya. Dan saya ini driver yang ke-6. Driver yang 5 itu nolak. Oke. Itu emang saya ketemuin kayak begitu tuh. Itu doang tuh yang nganterin tukang rias ke dalam itu nggak hujan. Cuma hawanya dinginnya minta ampun. Nah ketemu yang pertama, yang kedua, yang ketiga saya mau cerita ini hujan. Nah saya dapat setelah habis makan di warteg nggak jauh dari kampus Unpam. Wah ini saya rasa nih gaplek nih. Tapi saya pengen tahu gaplek itu di mana. Oke. Udah saya ambil, Pak tunggu ya Pak. Saya chat, tunggu Pak ya. Saya kesana Pak. Ya Pak, segera Pak. Mohon Pak dijemput. Nah ikutin peta ada tower pemakaman umum. Hujan-hujan, ada kuburan kebongkar. Sampai papan-papannya ke atas semuanya. Oke. Nah itu udah saya nggak hirauin. Saya belok kanan, terus belok kiri, nyusurin di jalan setapak kuburan kanan kiri. Dia ada pakai payung. Bawa tas, dia begini. Sebut lagi, Pak Ilon, iya.
naik pak. Dia nggak cerita tuh. Karena kanan kiri kuburannya. Iya. Nah nggak jauh dari dia itu ada makam yang kebongkar. Oke. Keluar saya dari pemakaman, nggak tahu, nggak nanya, saya ngomong, ini jangan keluar nggak? Rupanya ada portal, ya mungkin jangan keluar nih. Setelah keluar portal tutup. Emang ada orang di situ. Ini lampu terang loh. Nggak lihat ada orang di situ yang nutup. Kok bisa tuh portal nungguin ini orang di dalam kuburan sampai keluar? Tutup dengan sendirinya berarti. Tutup. Ngantuk Sudi marah. Daerah Ciledug sana ya. Setelah itu saya ngobrol. Dia ditinggalin temennya apa? Ya temannya punya alasan ada sesuatu yang ini makanya ditinggalin. Nah itu di sepanjang jalan nganterin dia ke kuburan itu, dia cerita ada mayit yang minta dibuka ininya. Kali pocong. Karena ini udah ditelantarkan keluarga. Di sini mayit nih penuh dengan kriminal. Minta dibukain ini. Kadang Bapak nemuin nggak Pak? Saya nggak nemuin, cuman kuburan aja kebongkar. Nah, baru diem di situ dia. Nah ditambahin lagi sama dia karena dia cerita temannya itu. Kadang-kadang itu minta dibukain, dia celentang tidur di jalan. Kadang dia duduk di atas pagar kuburan. Minta dibukain ini. Nggak disempurnakan itu. Oke. Nah, akhirnya saya nyampe di tujuannya di Sudimara, di komplek perumahan apa saya udah lupa. Pak, Bapak kalau Bapak Muslim, Bapak mandi, kalau Bapak bisa, Bapak wudhu, Bapak sholat. Terus benar-benar basuh lah muka Bapak tuh. Supaya apa Bapak yang hawa-hawa seperti itu nggak ikut ke Bapak. Saya terima kasih Pak, Bapak yang telah ngantin saya yang driver yang ke-6. Dia kasih komen ke Gojek, salut dengan Bapak driver ini. Saya selamat tiba di rumah. Nah, saya dikasih uang agak lebih ya dari tarifnya. Dan saya pulang. Nah, seperti itu ceritanya. Itu dari Mall Cinere ke perumahan Harmoni. Itu setengah 12 malam. Yang saya lewatin Limo, kanan, arah perumahan ke South City. Iya. Udah saya putar lagi ke situ, arah mau ke Mall Cinere. Enggak, kita lurus langsung ke Cilende. Lewat situ lagi. Kira-kira pas turunan ada jembatan 100 meter per 200 meter panjangnya itu begitu turun dibarengin saya. Setengah badan. Oke. Entah kuyang, entah apa ya. Tapi sama-sama ngelihat. Bertatap-tatapan? Iya. Jadi nggak jauh deh saya. Kira-kira ya jaraknya antara 10 meter lah dari muka saya. Tapi saya ngelihat, ya saya maju lagi ke depan. Begitu mau tanjakan lewatin jembatan, saya lihat lagi dia udah ke kanan. Jembatan ini jurang kali. Iya, tapi pohonnya beras-beras. Iya. Pohonnya besar-besar di situ, ada pohon bambu macem-macem lah. Nah itu kan tempat jarang buat nongkrong, jarang ngumpul-ngumpul. Itu jembatan bawahnya kali. Dan itu pohonnya besar-besar. South City itu emang jalan naik turun. Yang itu keluarnya pasti ke Pondok Cabe. Nah kita mau ke Limo ya lewat situ lagi, turun lagi gitu. Nah itu kita lewatin jembatan. Jalannya naik. Iya. Jalan perumahannya mulus jalannya, cuman ya ada polisi tidurnya juga. Nah di jembatan itulah yang kejadian saya ngeliat, sama-sama ngeliat. Itu ketika nganter Pak? Enggak? Pulang nganter. Oke. Nah itu terakhir. Bukan terakhir ya. Penumpang yang kemarin saya bawa itu jam 10 lah dari Jalan Baru Tanah Merdeka ke perumahan sini Ganceng. Ranggon. Nggak mau lewat sini yang saya bilang lewat musola tuh. Pak kita kiri deh Pak. Tapi nggak lewat video kita Pak. Iya. Pak kiri aja, kenapa Bu? Udah deh Pak, nanti saya cerita. Ya Ibu cerita, saya udah ngalamin kemarin Bu. Suami saya Pak yang ngeliat. Iya, emang ya kata dekat kampung saya juga kejadiannya di sini Pak. Emang ya. Tuh nggak mau dia lewat bawah. Iya. Dia lewat muter, yang lewat ada taman apa, terus ada kafe-kafe lewat situ dia. Itu aja penumpang cerita. Gimana saya yang udah pernah ngalamin bawa penumpang lewat situ nggak mau ngelihat. Iya. Ya saya sendiri ngelihat ya ibu-ibu gendong anak di pohon bambu itu, gimana ceritanya?
Iya, tengah malam ya, Pak? Iya, belum lagi yang di makam keramat, mentok. Iya. Memang kejadian-kejadian di situ banyak sih, Pak. Banyak. Ada nih banyak narasumber yang di kampung saya pribadi, tepatnya di studio ini nih, di area studio ini memang ada nih tempat yang agak sedikit horor sih. Karena banyak histori-histori yang dulunya tuh banyak cerita-cerita tentang masyarakat nih, banyak yang ketemu ini itu, ada kejadian ini itu. Nah, kita nggak tahu bener enggaknya, tapi yang jelas tempat itu serem ya, Pak ya. Betul. Sampai ada pohon bambu tuh yang kayak bikin terowongan gitu loh. Nah, yang dimaksud Bapak Edo ini ya itulah tempat-tempat itu, Pak ya. Memang Iya. jauh dari sini juga. Iya, karena di bawahnya sampahan terus ada empang di bawah paling. Iya, Itu jurang gitu. Iya, jurang kali itu, Pak. Iya. Iya. Saya siang saya lihat, wow ini kali tempatnya, makanya saya jalan lagi. Itu kan jalan pintas mau ke PLN, lebih cepat. Alternatif. Tuh. Dari pekerja-pekerja yang dari Jakarta mau ke Bekasi itu lintasnya situ. Nah itu di antara jam 2 setengah 3 tuh yang nggak ada yang berani motor lah. Ya, termasuk saya, Pak. Saya jam 9 nih nggak berani, Pak. Putar lewat situ ya. Iya, putar lewat sini, lewat bendungan. Cuma saya yang pengen, karena saya pengen tahu. Itulah saya ketemu. Nanti Bapak balik lewat situ nih. Hah? Saya kan nggak ke sana. Bapak karena Ke Mabes lagi Cilangkap. Iya. Itu arah langsung ke mana? Ke terminal rambut-rambutan ya. Oke, Edo, sebelumnya terima kasih banyak nih Pak Edo udah mau berbagi pengalamannya. Ya lagi-lagi kita ambil hikmah lah dari sini Pak Edo ya. Walaupun kita nggak tahu nih benar atau enggaknya nih ketika kita menemukan sosok ini esokan atau entah setelahnya kita mendapatkan rezeki yang lebih dari sebelumnya Pak Edo. Iya. Entah kita nggak tahu mitosnya seperti apa, yang jelas kita ada hikmah lah, kita ambil kesimpulan baiknya lah Pak Edo ya. Betul. Ada hikmah di balik semua ini yang nggak akhirnya Pak Edo bukan lebih ke penyesalan sih Pak Edo. Maksud sejauh ini nih Pak Edo lebih banyak penyesalan ataupun itu jadi kebahagiaan gitu Pak Edo? Kenangan. Iya. Luar biasa. Karena legendaris kan seperti saya ini kan driver yang main malam itu jarang. Iya. Satu, lihat dari fasilitas dia, motor dia akan berhadapan dengan begal. Iya. Kedua, nyali dia. Mental. Ya. Dua aja kuncinya. Sebenarnya mereka mau malam, karena kenapa malam itu kebanyakan tarikannya jauh-jauh, dan itu juga nganternya nggak tanggung-tanggung, bisa ketemu jalan tanah. Iya, dan juga driver agak sedikit Pak ya, Iya. ya, nggak banyak seperti siang. Iya. Karena kenapa mereka dapat order langsung buang. Iya. Dia udah tahu, karena kesiapan satu ya dari diri dia sendiri, dia mungkin nggak siap motor juga, motor baru, cicilan, nggak. Nanti terjadi apa-apa dia minta tolong sama siapa. Warga nggak ada, sementara jalan kosong. Nah Pak Edo, berarti semua ini Pak Edo lakuin ya buat ikhtiar keluarga sih Pak Edo ya, bukan Pak Edo yang sosok Pak Edo yang berani, bukan ya. Iya. Lebih kita menemukan atau melakukan ini semua ya faktor kita berjuang buat keluarga Pak Edo ya. Nggak kita tuh semata pengen gitu ketemu yang seperti itu. Iya. Pak, ya. Tidak berharap ya. Ya tidak berharap. Namanya niat untuk mencukupi kebutuhan keluarga, apapun saya jalanin. Ikhtiar, Tapi kunci satu, keluar dari rumah itu doa dulu. Betul. Dan kedua, pulang dari manapun jangan sampai masuk rumah, walaupun kita dari mana-mana. Oke, harus apa dulu? Hawanya itu, jadi jaket di kibas-kibas, ditaruh di motor, kita istirahat, kita minum sebentar, air minum, cuci muka dengan air minum kita, ngerokok sedikit. 5 menit, dulu lah. iya, 5 menit baru kita masuk. Oke, ini saran dari Pak Edo bagus juga nih ya. Iya, walaupun itu orang lagi ngaji, mau subuh. Oke. Tetap kita buang hawa aura kita yang udah kita melintas lewat sini. Kita nggak tahu ada yang bonceng kah? Iya. Netralisir lah bahasanya ya. Oke. Bagus juga sih Pedo. Iya. Jawabnya apa? Ya kadang-kadang ada ya anak kecil sih yang biasa ngerasain, mereka masih polos bisa ngelihat. Ngerinya berdampak Ke bawah. di keluarga ya. Iya. Berdampak di apa kita punya anak kecil. Tetangga kan ada pengantin baru punya anak mungkin nangis-nangis, kita nggak tahu, kita yang udah pulang pagi. Betul. Nah Pak Edo, saya mau tanya tentang satu hal nih Pak Edo. Pak Edo kan kita ngelupain tentang ikhtiarnya Pak Edo buat keluarga lah. Kita ngelupain dulu nih, kita singkirin dulu sedikit. Nah kalau dibilang kapok sama nggak kapoknya Pak Edo kapok nggak? Nggak. Atau semua ini nggak? Mungkin nafkahnya kita pinggirin dulu nih. Bicara nafkahnya kita pinggirin dulu. Tapi bicara yang Pak Edo lagi kebutuhan itu terpenuhi lah, di kondisi kebutuhan itu terpenuhi. Semua ini kalau Pak Edo ngelakuin terus ketemu itu, Pak Edo kapok nggak? Enggak. Kenangan buat saya, kalau kenangan tuh jadi cerita hidup saya tuh seperti ini. Pelajaran juga ya. Dan saya itu nggak berbagi cerita ke orang-orang, walaupun dia sama driver. Tetap kisah nyata di depan saya pendem di dalam hati. Makanya saya ketemu sama Mas Hari sebagai ini, minta, ya saya buka semuanya, saya masih ingat. Sebagai perantara lah. Iya.
Oke. Karena saya buka, karena saya ngalamin. Nah, bicara Pak Edo ngebuka nih, tadi Pak Edo sempat bilang kalau sampai istri Pak Edo aja nggak Pak Edo ceritakan. Iya. Gimana kalau ketika nanti istri Pak Edo nonton YouTube ini nih gitu? Dia bilang apa? Dia bilang, ya itu kan kisah papa di Nggak apa-apa jalan. berarti, Nggak Pak, ya? apa-apa. Oke. Yang membaca kisah saya itu nanti driver ojol semua. Kebanyakan ya? Iya. Ya memang juga apalagi driver ojol tahu spot-spot tertentu yang mana Betul. yang mana enggak ya, Pak Edo? Betul. Dia mau menyampaikan kisah dia ke siapa. Betul. Dan dia mengamini apa yang saya rasain, dia juga pernah ngerasain. Betul. Mungkin berbeda versi. Iya, dan cerita Pak Edo ini juga bisa jadi pelajaran buat mereka khususnya gitu, dan umumnya buat yang lain gitu Betul. ya. Oke. Karena kenapa? Zaman kita yang kita takutin apa sih? Astral oke lah. Mereka mental. Tapi apa yang dibawa sama dia itu berharga. Kendaraan, Betul. handphone, apapun yang ada di badan dia. Nah Iya. itu dia di atas jam 12 tuh udah Mayday. Iya. Hati-hati. Banyak yang harus dipikirkan. Iya. Penumpang udah selesai kita anterin. Tapi pulangnya ingat. Iya, pikirin pulangnya. Nah. Silakan hidupin handphone. Pasti dimatiin aplikasinya. Iya. Dia kan pulang. Dia udah tahu ngantin kayak tempat begini, masa diambil order ke tempat ini juga? Kan nggak mungkin. Dan itu juga karena malam hari banyak harus yang kita jaga lah Pak Edo ya. Terlebih dari hantunya mungkin kita kuat mental. Iya. Ada dari manusia-manusia jahat yang usil kan kita nggak tahu ya. Berharap sih nggak ketemu yang seperti itu Pak Edo ya. Betul. Ya Pak Edo juga amin lancar-lancar aja. Alhamdulillah. Rezekinya juga ngalir setelah berbagi pengalaman ini, semoga bisa banyak hikmah lah yang bisa kita ambil buat dari pelajaran Pak Edo gitu. Itu banyak yang harus kita petik di situ. Terutama ya buat mitra-mitra baru, driver-driver baru. Mereka jangan menggampangin penumpang seenak mungkin. Oke. Nggak dijemput tapi diselesain. Kesian tuh penumpang yang nunggu. Padahal itu juga mereka nggak bayar GoPay, mereka bayar tunai kalau malam. Karena kenapa? Dia juga tahu nih jarak di atas 20 kilo dan itu pasti uang lebih pasti ada. Ya kasarnya buat ngopi. Iya, tip lah ya. Nah itu mereka nggak pernah ambil dan dilewatin, kadang diselesaiin. Diselesain ini yang bahaya Pak Edo. Nah itu saya mengimbau ke mitra-mitra yang baru yang belum ada jam terbangnya, ya tolonglah diinikan. Dan pikirkan lagi ketika mendapat orderan yang jauh ya, mikirin pulangnya, berhati-hatilah gitu Pak Edo ya. Tugas kita kan melayani, tugas kita jasa untuk nganterin penumpang. Penumpang juga nggak pelit, bayar lebih pasti. Udah sering saya nerima uang lebih dan bahkan di luar dugaan. Iya. Karena dia merasa udah aman dan nyaman nyampe di rumah. Bahkan dia nawarin, Pak kalau mau istirahat silakan. Tuh. Sampai segitunya Pak Edo. Iya. Penting kerja ikhlas lah. Nah tergantung kita. Penumpang udah selesai kita anterin. Nah mental kita yang kita siapin. Oke, terima dengan segala halnya ya Pak Edo. Betul. Itu yang kita masukin daerah-daerah yang benar-benar udah terlelap semua orang-orangnya. Yang kadang ada tanah kosong, ada kuburan, nggak kok 1-2 mungkin makam keluarganya. Iya. Ya, banyaklah pengalaman-pengalaman yang harus kita pelajari dari kita sebagai sosok yang bekerjanya di malam hari lah ini. Iya. Gitu ya. Karena kita kan hindarin siang itu macet, panas, dan persaingannya lebih kuat. Persaingan, satu juga berbagai macam kemauan penumpang. Iya. Bahkan kita diajak, Pak cepetan sedikit saya bisa telat. Yang nantinya bisa ngebahayakin kita juga. Berbahaya juga buat kita, akhirnya kita merasa rugi. Lebih baik kita ambil jam 3 sore aman, pas udah orang mau pulang kantor kita kerja. Iya, betul. Sampai tengah malam. Tapi Pak Edo siang juga masih... Siang enggak, saya jam 3 udah mulai start, sore, habis berarti. asar, balik jam 3 pagi. Oke, berarti beres dari sini pulang Pak Edo ya? Iya, dan saya juga nanti kalau emang sepanjang pulang ini saya jalanin, saya masuk orderan, saya ambil. Itu biasanya orderan bukan ke depan, orderannya ke belakang. Malah dari Jati Murni, Jati Asi, Jati Rangga. Pondok Ranggon. Nah, itu Jati Rangga itu udah jelas-jelas kebon semua. Iya. Udah gitu juga ya, tahu sendiri jalannya udah belok-belok. Itu rutenya Pak Edo ya? Iya. Hampir tiap malam Pak Edo lewatin ya? Oke. Nah Pak Edo, kita bicara sedikit tentang si sosok yang pertama Pak Edo dapetin nih. Ketika yang kedua ini kan Pak Edo punya rasa nih, yang tadi Pak Edo bilang merinding segala macam. Nah, bagaimana dengan sosok yang pertama? Apa Pak Edo udah curiga di awal atau memang Enggak. di akhir aja nih kecurigaan itu baru datang? Kalau selama ini saya bawa dia tuh kayaknya nggak terjadi apa-apa, baunya pun juga
minyak wanginya beda sama minyak wangi yang ada di dunia ini. Enak dinikmatin atau? Iya. Enak, malah lebih enak. Kena seliwing angin kok minyak wanginya enak gitu. Oke. Beda. Terus udah gitu juga dia nggak pakai jaket. Itu curiga saya. Iya. Yang sisi nggak logikanya perempuan. Kemeja blus, tangan pendek, celana bahan, dia bawa tas. Oke. Pesan-pesan ibunya cuma hati-hati aja gitu Pak. Iya. Jangan kenceng ya Pak. Ya udah jangan kenceng. Nah, ini kisaran usia berapa anaknya? Kira-kira 20, 21. Dia masih remaja banget ya. Iya. Ini motor nggak kenceng, nggak pelan kok. Stabil. Cuman kok cepet gitu. Nggak sampai 1 jam. Nggak Pak Edo sadarin gitu ya. Tiba-tiba kita kan enak ngobrol sama dia nih. Malah banyak omong gitu Pak. Iya. Dia juga udah pesen di jalan itu, Pak, jangan nengok ya Pak. Bapak cuma fokus Pak ke depan. Nah ketika dia bicara itu Pak, jangan nengok. Ada kecurigaan nggak dari Bapak? Enggak sama sekali, karena dia banyak ngomong ya Pak ya mungkin. Iya. Logikanya karena dia ngomong mulu nih, berarti ini manusia kan gitu ya. Dalam hati saya curiganya apa, kok dia bisa tebak anak-anak saya. Dari dugaan dia nih. Iya, kok istri saya bisa ditebak pakai jilbab. Enggak cuma itu ya Pak ya. Dari prestasi anak saya disebut. Prestasi sama calon cabang bayi Bapak kan pada saat itu udah tahu nih Pak, sosok laki-laki ya. Oke, seperti itu kok jadi bisa menebaknya, ya udah mengendaki kuasa Allah ya, tapi kita nggak tahu ya namanya. Iya, astral ya. Pak Edo alamin ya. Oke, lagi-lagi juga cerita Pak Edo ini bukan bermaksud buat nakut-nakutin ya, atau memberikan hal-hal negatif nih buat teman-teman semua, melainkan cerita Pak Edo ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama ya Pak Edo ya. Memang hal goib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Ya. Oke Pak Edo, sebelumnya terima kasih banyak. Sama-sama Mas Ibnu. Semoga menjadi hikmah lah buat kita. Iya. Berbagi pengalaman cerita dari Pak Edo ini Pak Edo ya. Iya. Nah buat teman-teman kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurangan lebihnya gue mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata gue Ibnu Fitra Siddiq dan Pak Edo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.